Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Kita percaya juga apa yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan akan apa yang Allah kehendaki dan berhasil dalam apa yang Allah perintahkan dan suruhkan. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan untuk ayo setiap hari renungkan firman Tuhan, setiap hari tertanam dalam firman Tuhan. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi hari-hari ini. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi janji dalam firman Allah buat setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah terberkati melalui program Bible and Coffee ini, bantu sebarluaskan, bantu bagikan kembali, share kembali, sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh terberkati dengan apa yang kita bagikan, ya. Puji Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa yang Tuhan sudah jadikan bagi kami. Kami bergembira, kami bersuka cita sebab anugerah dalam kehidupan kami dahsyat dan luar biasa. Sebabnya kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya kebanyakan dari kita ketika kita diperhadapkan dengan kesusahan, dengan penderitaan dalam kita mengiring Tuhan, seringkali kita sedih, seringkali kita kehilangan sukacita. Namun saya hari ini mau mengajak setiap kita umat Tuhan untuk menyadari bahwa dasar kita bergembira, dasar kita bersukacita bukanlah keadaan, bukanlah situasi, tetapi karena kita sudah menerima anugerah keselamatan itu. Sehingga tidak lagi ada alasan untuk kita mengeluh, bersungut-sungut, sedih, karena kita tahu Tuhan Yesus mati bagi kita, menyelamatkan kita, berkorban bagi kita supaya kita menerima keselamatan jiwa. Itu yang terpenting, bukan? Iya kan? Itu yang terpenting, yaitu keselamatan jiwa. Nah, kita lihat sama-sama dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 8 dan ayat 9. 1 Petrus pasalnya yang pertama, saudara, ayat 8 dan ayat 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, belum pernah melihat Allah, namun kamu mengasihinya. Ya kan, sama sebagian besar dari kita, ya mungkin kita semua, hampir kita semua belum pernah melihat Yesus. Namun kita mengasihi Tuhan Yesus. Kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ingat perkataan Tuhan Yesus kepada Thomas, Thomas, kamu melihat dulu baru kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara dan saya, kita belum pernah melihat Yesus. Tetapi kenapa kita percaya? Kenapa kita mengasihinya? Karena kita sudah diselamatkan. Nah, ini dampaknya berkaitan, saudara. Sehingga akhirnya kita melihat. Kita lihat dulu selanjutnya. Kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu, dikatakan selanjutnya apa? Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi perhatikan kata-kata ini, saudara. Saudara dan saya, kita bergembira, kita bersukacita, kita bisa mengasihi Dia sekalipun kita belum melihatnya, karena kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu apa? Keselamatan jiwa. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kegembiraan kita, bersukacitanya kita tidak bergantung dengan keadaan. Kita bergembira, kita bersukacita karena kita sudah diselamatkan. Ini penting. Gitu loh, ini penting. Sehingga akhirnya kita nggak gampang sedih, kita nggak gampang kecewa, kita nggak gampang takut, kita nggak gampang pahitan, nggak gampang bersungut-sungut. Karena kita tahu hidup kita sudah, bukan akan loh saudara, sudah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib.
Itu sebabnya Petrus bilang, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Tujuan iman kita yaitu keselamatan jiwa. Nah, karena kita sudah diselamatkan, makanya kita bergembira. Kamu bergembira, kamu bersuka cita dengan yang tidak terkatakan sukacita itu. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketahuilah keselamatan yang Tuhan Yesus sudah sediakan, sudah berikan dalam hidup kita seharusnya, semestinya. Hal itulah yang membuat kita bersuka cita, yang membuat kita bergembira. Jadi bukan keadaan situasi, karena kalau kegembiraan saudara dan saya, sukacita saudara dan saya digantungkan dengan keadaan, dengan situasi, dengan sikap orang terhadap kita, waduh, kita gampang hilang sekali kegembiraan dan sukacita kita, saudara. Saudara lihat hari-hari ini banyak orang bukannya senang menyenangkan orang lain, tapi senang mengecewakan orang lain, senang menyakiti hati orang lain, senang merugikan hidup orang lain. Bayangkan kalau di akhir zaman ini hidup kita berpautan atau berpatokan kegembiraannya, kesukacita kita dengan sikap orang kepada kita. Wah, hilang. Tapi bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Karena kegembiraan dan sukacita kita tidak bergantung dengan sikap orang kepada kita. Namun kegembiraan sukacita kita adalah dampak dari keselamatan jiwa yang Yesus berikan di atas kayu salib buat kita. Itu sebabnya kita secara spontan bersukacita, bergembira. Keadaan apapun tidak mempengaruhi, seharusnya sesuai firman Tuhan, kegembiraan dan sukacita kita. Makanya Daud jelas katakan seperti ini dalam Mazmur 32 ayat 1 dan ayat 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup. Jadi lihat ya, Daud mengatakan berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Orang yang dosanya ditutup itu berbahagia. Siapa itu? Saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, saudara. Kenapa? Karena dosa kita diampuni, dosa kita ditutupi, pelanggaran kita diampuni, kita berbahagia. Ayat 2, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara dikasih dalam Tuhan, yuk kita luruskan kembali sukacita dan kegembiraan kita. Apakah dasar atau pondasi atau landasan kita bergembira, kita bersukacita? Ayo luruskan kembali. Kalau dasar sukacita kita, gembira kita, pondasi sukacita dan gembira kita hanyalah karena sikap orang terhadap kita, hanyalah karena situasi yang terjadi, maka kita akan gampang mudah sekali kehilangan kegembiraan dan sukacita kita. Tapi sebaliknya, kalau kita bergembira dan bersukacita karena kita sudah diselamatkan, bukan karena perbuatan baik, amal dan ibadah kita, tetapi karena kemurahan dan kasih karunia Allah, maka disitulah kita bergembira. Sama seperti katakan Raja Daud, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, berbahagialah orang yang dosanya ditutupi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Itulah kita. Jadi kita adalah orang-orang berbahagia. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada yuk. Dimanapun saudara mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini, taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya adalah orang yang berbahagia. Sama-sama bilang sama saya adalah orang yang bersuka cita. Sekalipun keadaanmu hari-hari ini sulit, sekalipun keadaan hari-hari ini sering kali membuat engkau luka, sering kali membuat engkau pahit hati, tapi ketahuilah, saudara, kita adalah orang-orang yang bergembira, orang-orang yang bersuka cita, karena kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Sadari hal itu, maka setiap hari engkau bangun pagi, engkau akan bersyukur sama Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih buat keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Oh Tuhan, terima kasih buat kedahsyatan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Sekalipun mungkin ada di antara kita yang doa-doanya belum dijawab, it's okay. Sekalipun sampai hari ini mungkin ada orang-orang yang masih mengkhianati, mengecewakan, merugikan hidup kita, it's okay. Kita percaya kita gak selamanya ada di muka bumi ini, saudara. Kita gak selamanya. Ada waktunya Kristus Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Itulah tujuan utama kita, bahwa kita sudah diselamatkan dan sorga menjadi kepastian dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih dan setiamu atas kehidupan kami. Kami berterima kasih. Dan setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, timbul pengharapan, timbul kekuatan, ada sukacita. Itu sebabnya kami berdoa ya Tuhan, biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran itu selalu ada dalam hidup kami. Sukacita dan kegembiraan itu selalu berlimpah di hati kami.
Kami tahu kami sudah diselamatkan, yaitu keselamatan jiwa itulah yang membuat kami bergembira dan bersuka cita dengan tidak terkatakan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kalaupun mereka hari-hari sedang mengalami kekhawatiran, kegetiran hidup, kesedihan, kesusahan, Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, biar ketika mereka mendengarkan renungan firman-Mu hari ini ya Tuhan, kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang bergembira karena Tuhan sudah mengampuni kami. Kami adalah orang-orang yang berbahagia karena dosa kami ditutupi. Kami adalah orang-orang yang bersuka cita karena kesalahan kami tidak diperhitungkan Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap kami umat-Mu Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Bergembiralah dan bersukacitalah, berbahagialah, wahai manusia-manusia yang sudah diampuni dosanya. Itu adalah setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita.